Salah singkat kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Syekh Muhammad Salman adalah Sayyid Muhammad bin Abdul Karim As-Salman Al-Madani Al-Hasani Asy-Syafi'i Al-Quraisy, yang jika dirunut silsilah keluarganya sampai ke Rasulullah SAW dari jalur cucunya Sayyidina Hasan. Beliau adalah ulama besar dan kekasih Allah yang sangat agung, berdarah Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW, yang akidahnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Imam Asy'ari dan dalam bidang teologi atau akidah, dan Imam Asy-Syafi'i dalam mazhab fikih furu' ibadahnya, dan Imam Junaid Al-Baghdadi dalam tasawufnya. Beliau tinggal di Madinah, menempati rumah yang pernah ditinggali khalifah pertama, yakni Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau dilahirkan di Madinah dari keluarga Quraisy pada tahun 1130 Hijriah atau 1718 Masehi. Kelahirannya ini pula bertepatan dengan wafatnya seorang kekasih Allah yang sangat agung, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyusun Khatibul Haddad. Syekh Muhammad Salman tinggal di dalam rumah bersejarah milik Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sejak kecil ia telah memperlihatkan tanda-tanda keistimewaan dan keganjilan dibandingkan dengan teman-temannya. Beliau memiliki akhlak yang mulia, gemar beribadah, menyayangi fakir miskin, sangat menghormati dan berbuat baik kepada orang tuanya, menyukai orang alim dan soleh, senantiasa menjauhi perbuatan tercela dan lain sebagainya. Dalam usia 8 tahun, Syekh Muhammad Salman telah hafal kitab suci Al-Quran. Pendidikan awalnya didapat dari ayahandanya sendiri, yaitu Syekh Abdul Karim. Menginjak remaja, ia belajar berbagai bidang ilmu agama kepada ulama Madinah seperti Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Qurdi, Syekh Sayyid Athaillah Atiyatullah, Syekh Muhammad Thahir, dan lain sebagainya. Namun yang lebih mengesankan baginya adalah di bidang tauhid dan tasawuf. Di bidang ini, beliau belajar dengan Syekh Mustafa bin Kamaluddin Al-Bakri, mengambil dan mendapat ijazah tarekat Khalwatiyah. Selain itu, beliau juga pernah belajar 4 tarekat, yakni Qadariyah, Naqsabandiyah, Sattariyah, dan Syadziliyah. Di Madinah, beliau menjabat sebagai juru kunci makam baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau juga mengajar di Madrasah Sanjariyah yang didatangi banyak murid dari berbagai negeri jauh. Di beberapa kota di Yaman dan Hijaz didirikan zawiyah atau pondok Samaniyah. Sedang di Jeddah, zawiyah tersebut didirikan pada tahun 1777 Hijriah. 2 tahun setelah ia wafat atas biaya Sultan Palembang, yaitu Sultan Muhammad Bahauddin tahun 1776 hingga 1803 dengan biaya sebesar 500 rial. Oleh karena itu, zikir Samaniyah ini menjadi amalan milik di Kesultanan Palembang Darussalam, sehingga Khatib Salman selain sebagai ibadah yang menjadi adat, banyak pengikutnya di Palembang sampai sekarang. Semasa hidupnya, Syekh Salman juga aktif dalam berdakwah di berbagai daerah-daerah, tetapi juga menjadi seorang penulis yang produktif. Semua tulisan-tulisannya dalam berbahasa Arab. Kitab karangannya tersebut antara lain An-Nafahat Ilahiyah fi Kaifiyati Suluk At-Thariq Al-Muhammadiyah, dan juga banyak lagi kitab yang beliau tulis. Syekh Muhammad Salman wafat di Madinah pada tanggal 2 Zulhijjah 1189 Hijriah bersamaan 23 Januari 1776 Masehi pada hari Rabu pagi dalam usia 57 tahun. Setelah jatuh sakit selama 17 hari, beliau dimakamkan di pemakaman Baqi berdekatan dengan makam para istri Rasulullah SAW. Murid-murid Syekh Salman banyak dari Indonesia, di antaranya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau dikenal sebagai Datuk Kalampayan asal tanah Banjar, Kalimantan Selatan, Syekh Abdul Rahman Misri, Syekh Abdul Wahab Al-Bugisi, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, Syekh Abdul Somad Al-Palimbani, Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Palembani, dan Kemas Ahmad bin Abdullah. Demikianlah biografi singkat dari Syekh Muhammad Salman. Semoga dengan sedikit biografi yang kita simak dan kita dengarkan ini, Allah turunkan rahmatnya kepada kita dengan berkah haul pada malam hari
hari ini. Allah lapangkan dada kita, Allah berikan kita kesembuhan bagi kita yang sakit sekarang ini. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita dengan berkat haul kekasih Allah pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.